Bonsai imajiner. Selamat pagi, Master. Pagi, sahabat imajiner dimanapun Anda berada. Gimana? Sudah sebulan setengah nih. Apa itu? Rasanya saya melihara bonsai ini. Iya, dulu kan borong banyak ya. Iya, ini saya minta, boleh saya minta ya, Master ya? Boleh. Minta di treatment. Ini nggak minta bonsai nih, sekarang mah minta treatment. Iya, kan udah banyak minta dari saya. Nyari bonsai di kebunnya Master. Udah tolong Master nih. Oke, Phyllanthus reticulatus favorit saya karena dia tahan banting ya, kuat. Sahabat bonsai di rumah bisa lihat. Nah, ini bahannya sebetulnya sederhana ini. Cuman coba nanti kita sentuh, barangkali akan menambah nilai estetikanya, nilai seninya. Ya, otomatis juga akan menambah nilai ekonomisnya ya. Ya, sekali lagi kami jelaskan bahwa pohon ilang-ilang ini atau Phyllanthus reticulatus ini salah satu jenis bahan yang sangat tahan banting, sangat kuat. Dia di cuaca hujan dan panas is okay. Nah, tapi sepertinya kalau dia dibawa ke daerah pegunungan di atas 1500 di atas permukaan laut, kayaknya juga nggak tahan ini. Karena gini, saya juga kan termasuk orang yang senang jalan-jalan di hutan tuh. Di pegunungan, di puncak tuh nggak ada jenis ini nih, nggak ada. Oke, sambil kita ngobrol, sambil kita treatment ya. Jadi kalau di dataran dingin atau dataran tinggi itu jarang, kalaupun ada itu sangat kecil. iya, karena memang ini suka panas, dan dia tidak mau di bawah tekanan. Tekanan atmosfer. Kalau terlalu tinggi kan tekanan atmosfernya semakin tinggi. Jadi dia mungkin pertumbuhannya semakin lama ya. Iya. Nah, sekarang di dataran rendah pun pertumbuhannya lama, apalagi di dataran tinggi. Dia akan jauh lebih lama, makanya di gunung itu, di puncak itu. Apalagi mendekati puncak, hampir belum pernah saya menemukan, paling di pertengahan puncak gunung itu masih adalah ukuran-ukuran kecil ya. Tapi kalau yang ukuran segini aja udah sulit kita temukan di pegunungan. Nah, makanya dia tuh sulit besar ya, Mas ya? Sulit besar. Tapi menjalar? Nggak menjalar juga, dia membesar tinggi. Oke. Cuman untuk membesarnya itu lama om. Gitu. Makanya di dataran tinggi dengan tingkat pressure yang tinggi, atmosfer yang tinggi, pohon ini sangat sulit kita temukan karena memang tidak bisa berkembang atau tumbuh dengan baik di dataran yang terlalu tinggi. Maka di pantai, di bibir pantai, atau di pinggir sungai itu banyak. Itu banyak banget ya. Banyak. Bahkan di perkotaan, di daerah tertentu atau di kota tertentu itu sangat sangat tumbuh subur ya. Gitu. Jadi kita cari saja bahan yang sangat mudah kita dapat, lalu kita treatment, kita sentuh untuk mendapatkan mempunyai nilai seni yang tinggi dan nilai ekonomis yang cukup lumayan. Jadi buat teman-teman juga, seni ini adalah investasi kita yang kita bisa kembangkan atau kita bisa arahkan ke arah komersil ya. Ada nilai ekonomisnya lah ya, Mas ya. Betul. Lumayan tinggi ya. Memang perlu proses, tapi makanya kalau kita proses ini jangan 1-2, yang banyak sekalian. Jadi akan menghasilkan pundi-pundi juga yang makin besar. Mbak, kita keluarkan dulu, saya pengen lihat ini palakarannya. Nah tuh sahabat. Nih Master, ada pertanyaan nih dari temen. Kan kemarin dia main ke rumah. Ya. Nah itu dia nanya,
Kalau ilang-ilang ini bagus tumbuh kembangnya di pot atau di tanah, Master? Nah, itu saya nggak bisa jawab. Wah, saya nggak tahu tuh karena saya juga asal siram aja nih kalau ngurus nih. Kalau Tolong untuk penjelasannya, Master. ya, jadi kalau untuk pertumbuhan sudah jelas lah dia mencari yang lebih bebas ya, akar pun akan berkembang lebih cepat. Jadi bagusnya di tanah ya? Cepat. Kalau untuk pembesaran sebaiknya di grounding di tanah, jangan di pot. Di pot ini akan makan waktu yang jauh lebih lama karena gerak akar ini terbatas di ruang. Kalau di tanah itu kan dia lebih bebas. Nah, ini cukup unik juga ini bawahnya nih. Nanti akan kita reposisi aja ya. Iya. Sepertinya. Nah, lumayan nih punya bentuk yang Kalau sekilas sih kayak ini apa sih namanya ya? Apa tuh? Lah apa jahe itu apa sih? oh ya, jahe Kayak laos. jahe lawas ya. Ya, karena apa ya? Mengembung berenggol-berenggol Iya, ya. berenggol pertama lihat ini jahe ta. Gitu. Ternyata hilang-hilang. Berenggol-berenggol itu bahasa asing. Berenggol. Benjol. Nah, tuh benjut-benjut lah kalau kata Benjut-benjut. orang Betawi sih. Benjut-benjut tuh mukanya. Nah, ini bisa direposisi. Waduh, jadi cantik ini. Wih, nggak nyangka gerak dasarnya bagus juga. Ya kan, setelah kita bongkar ini, nah dia punya gaya yang bagus sekali nih. Nanti kita reposisi aja gini, nah bagus sekali ini jadinya. Cantik. Itu akarnya di atas begitu tumbuh Mas nanti. Ya kalau selama menyentuh tanah dia tumbuh. Oh gitu. Iya. Nanti kita bikin akar gantung aja nih bagus. Kita konsep pulang aja ya. Nah, kira-kira nanti nih gambarannya seperti ini nih. Coba dari sini Master lihat dari sini bagus nih gambarannya gede. Nah, Kita lihat akar gantung ini ya. bisa jadi akar gantung. Nanti kita rubah konsepnya. Nah, makanya buat teman-teman kalau punya bahan yang kira-kira masih kependem ini jangan cepat-cepat kita putuskan, wah ini jelek kita buang, apalagi dibuang, jangan, sayang. Kita bongkar aja dulu jadi kita tahu keseluruhan bentuknya. Nah ini pun kan jadi lebih estetika lagi nih ya kan. Mantap ini, kesan tuanya pun dapat ya, dia punya karakter lebih kuat. Wah asik nih, coba kita reposisi aja di pot dulu ya, nanti kita treatment lagi. Siap Master. Perkembangannya akan jauh lebih cepat untuk Ih, tingkat pematangan. iya sih ini akar gantung ya jadinya ya. Ini tadinya bentuknya apa ya Master? Bentuknya nggak karuan, kependem. Tapi sekarang jadi bagus. Ini ukuran potnya cukup Master segini. Cukup ini, ukuran potnya cukup, tapi kan ini masih perlu perawatan. Jadi saya sarankan jangan di pot dulu, tapi ini kan saya kan pengen tahu lah. Pengen tahu, saya mau tahu Ya. bentuknya. Biar Mas Kantang nih bisa lihat, oh ternyata begini nih, bagus juga. Nah ini treatment aja biar pertumbuhannya lebih cepat. Jadi di grounding. Tanah. Jangan, Nah ya, pas waktu di tanah ininya kena nggak? Ini ke tanah nggak Master nih? nggak usah. Nggak usah. Biar akar aja. Ini kita akan. Karena bentuknya bakal begini sih ya. Ya. Oke. Coba di zoom ya Master. Silakan. Waduh, saya juga nggak nyangka ini bentuknya begini nih. Setelah dibongkar nih, mantap ini. Apa akar gantung? Ya, kita buat akar gantung, akar sulur, biar menambah kesan tua dan angker. Angker. Wah, jadi kecil-kecil juga angker nih. Angker ini bukan bir ya. Apa ya kalau bahasa asingnya apa, sungil dah. Sungil ini apa banyak setannya. Sinterut dah. Sungil ya. Nah, seperti ini. Ya,
Jadi demikian buat sahabat-sahabat bonsai imajiner dimanapun berada, janganlah kita langsung menjustis satu bahan, memutuskan bahwa ini jelek, tapi kita coba bongkar aja dulu secara keseluruhan. Nah ini kan bisa dilihat nih teman-teman semua. Nah, dari posisi lagi kurang tegak, agak tegak dikit, saya dapat gaya yang lebih enak. Nah seperti ini kira-kira. Oke, Master, cukup. Sepertinya ini udah Segini aja. mantep ya. Oke, nah Jadi kira-kira kita dilanjut. ini. Masalahnya Ini ini udah bisa tergantung, di- saya udah tahu lah, udah ngerti lah, makanya sudah bisa lah. Mungkin Bisa- teman-teman juga sudah paham ya, Ya. seperti ini ke depannya. Dan Ini kan Mas Kanta sudah paham nih, barangkali buat teman-teman di rumah belum paham, silahkan di-review dulu betul, Master, nanti akan saya review. seperti apa. Demikian proses yang sederhana ini menghasilkan satu karya seni bonsai yang cukup apik, yang punya nilai estetik lumayan. Semoga semua ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Salam satu hobi.